menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan pihak terkait Dewan Pers, keterangan pihak terkait PWI, keterangan pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, serta saksi para pemohon, keterangan ahli pihak terkait Dewan Pers, keterangan saksi pihak terkait Dewan Pers, keterangan ahli pihak terkait PWI, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pihak terkait Dewan Pers, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, kesimpulan tertulis para pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis pihak terkait Dewan Pers, dan kesimpulan tertulis pihak terkait AJI, AMSI, IJTI, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Landasan konstitusional pers di Indonesia adalah berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 haruslah dijamin. Sejarah pers di Indonesia mencatat ketetapan MPRS nomor 32 Romawi garing MPRS garing 1966 pada awal Orde Baru merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan pengaturan tentang pers. Ketetapan MPRS nomor 33 garing MPRS tahun 1966 mengatur tentang pembinaan pers Indonesia. Selanjutnya dibuat undang-undang yang mengatur tentang pers, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Selanjutnya disebut Undang-Undang 11 1966 yang merupakan penjabaran inti dari ketetapan MPRS nomor 32 Romawi garing MPRS 1966. Undang-Undang 11 1966 mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967 tentang penambahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, dan kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1967. Selanjutnya disebut Undang-Undang 21 1982. Pada saat berlakunya Undang-Undang 11 tahun 1966 dan perubahannya yaitu Undang-Undang 21 tahun 1982, pengendalian kehidupan pers oleh pemerintah tampak dengan adanya beberapa ketentuan, antara lain: pertama, Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan, Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 11 1966. Dua, anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat. Dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain. Vide pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 21 1982. Tiga, setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Vide pasal 13 ayat 5 Undang-Undang 21 1982. 4, ancaman pidana
dan atau denda bagi yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUP. Vide pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 21 1982. Sementara itu pasal 4 Undang-Undang 11 1966 memang menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor atau pemberedelan. Namun pemerintah pada saat itu tetap dapat mencabut SIUP media massa, yang artinya juga tindakan pemberedelan. Apalagi meskipun ketentuan-ketentuan tentang SIUP yang diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers, vide pasal 13 ayat 5 Undang-Undang 21 1982. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 11 1966 dan Undang-Undang 21 1982, Dewan Pers sendiri haruslah diketuai oleh Menteri Penerangan yang merupakan wakil dari pemerintah. Adanya reformasi dan bergantinya Orde Baru di tahun 1998 menjadi momen perubahan kehidupan pers di Indonesia. Terjadi amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga ada pasal lain selain pasal 28 UUD 1945 yang berkaitan dengan pers, yaitu pasal 28E yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 28F yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Adanya pasal-pasal UUD 1945 tersebut menambah sekaligus mempertegas jaminan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi. Bersamaan setelah reformasi 1998, lahir pula undang-undang baru mengenai pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yang membawa perubahan politik hukum pers di Indonesia, yang semula meletakkan kontrol penuh terhadap pers di tangan pemerintah atau eksekutif, berubah menjadi politik hukum jaminan kebebasan pers. Undang-Undang 40 tahun 99 yang diundangkan pada 23 September 1999 menjadi tonggak lahirnya kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam memori Van to Lichting Undang-Undang Pers disebutkan bahwa tujuan kebebasan pers adalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memperluas hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pendidikan sosial untuk masyarakat, meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kreativitas masyarakat dengan peningkatan wawasan melalui informasi yang lebih luas. Dengan demikian, maka kebebasan pers dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan adil, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan kesejahteraan bangsa. Vide bukti PK 1 Memori Van to Lichting Undang-Undang Pers halaman 6 dan 7. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 40 tahun 99 yang mengatur jaminan kebebasan pers, yaitu pertama, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Vide pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 1999. Dua, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Vide pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 1999. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Vide pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 40 1999. 4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Vide pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 40 1999. 5. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Vide pasal 4 ayat 4 Undang-Undang 40 99. 6. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 40 99.
7. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan dapat perlindungan hukum vide pasal 8 Undang-Undang 40 99. 9. Dewan Pers bebas dari intervensi pemerintah sebagaimana terlihat dari komposisi Dewan Pers yang tidak ada wakil pemerintah vide pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 40 99. Dan G. Pengaturan mandiri atau self-regulation dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen vide pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 1999. Meskipun Undang-Undang 40 1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan self-regulation, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa atau opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah vide pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 40 1999. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik vide pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 40 1999. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu berusaha untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, bukan pers yang bebas sebebas-bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik liberalistik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga diharapkan berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial vide konsideran menimbang Undang-Undang 40 tahun 1999.